everyone, if you're new to my channel, aku Ajeng dan kamu bisa baca disclaimer di description box. So, here it comes my acne story. Kemarin tuh aku sempat Insta story bikin polling, kalian mau aku keluarin konten yang mana dulu nih? My acne story atau blackheads. So it's kinda equal, tapi aku udah gemes banget pengen cerita tentang jerawat-jerawat aku, perjalanannya gimana aja sampai sekarang juga sebenarnya sih masih belum sembuh, tapi ini udah way much better. Dan sebelum aku cerita, aku tidak bermaksud untuk menjatuhkan pihak manapun. Di sini aku benar-benar pure mau cerita sebagai one of the acne fighter. Aku mau sharing supaya nantinya kalian yang baru mulai muncul-muncul jerawat dan belum nyoba ke dokter SPKK manapun, belum nyoba ke klinik kecantikan, belum pernah facial, ataupun belum gonta-ganti skincare, kalian jangan kayak aku. Dan kalau misalnya pun udah terlanjur terjadi, hayu kita benahi bersama-sama. Mungkin bagi beberapa orang punya jerawat tuh nggak seburuk itu, atau ya it's not a big deal gitu loh. Kayak aku misalnya contoh, aku ngeliat ada jerawat gitu ya di muka orang lain, aku cuma kayak, oh ada jerawat. Bahkan aku sering banget nggak notice kalau misalnya orang itu jerawatan, kayak ya udah biarin aja gitu. Tapi when it comes to me, ada satu aja titik jerawat tuh kayak aku udah bisa lihat gitu loh dari jauh nih. Let's get into the story. Tipe kulit aku adalah worst skin type ever combination. Paling rewel, paling susah diatur, paling susah ditreat, paling. Sampai sekarang pun jerawat aku masih muncul silih berganti, walaupun kalau misalnya ada jerawat nggak pernah ngeradang lagi sih, karena aku udah tahu cara moisturize yang benar. Dan aku pun udah tahu penyebabnya kenapa sih jerawat aku tuh muncul dan gak berhenti. Awal aku jerawatan itu gara-gara hormon, of course, puberty. The old me, the blow on me, who doesn't know anything about skincare thing, gak pernah yang namanya cuci muka pakai sabun cuci muka. Cuci muka ya udah, di otak gue ya udah pakai air aja, yang gue sabunin itu badan aja. Bahkan pernah sesekali gue sabunin sabun badan ke muka. Aku udah pernah cerita sedikit soal ini di video aku yang bahas tentang review Emina sunscreen. I know mungkin di luar sana banyak banget yang lebih parah kasusnya dari aku. Ada yang emang genetik dari orang tuanya, tapi aku enggak. Satu keluarga aku benar-benar mulus. Dan rasanya tuh kayak, kenapa sih? Dan jerawat aku bertambah parah waktu aku SMA. Aku tuh dulu sering banget yang namanya olahraga malam. Rutin 2 kali sampai 3 kali seminggu, dan setelah itu aku nggak pernah yang namanya cuci muka. Atau misalnya aku makeup gitu ya dulu waktu SMA, pakai foundation segala macem, gak ada tuh yang namanya double cleansing, moisturizing, ataupun pakai sunscreen aja aku tuh enggak. Atau malah kalau udah capek banget ya pulang-pulang dari olahraga langsung tidur, nggak mikirin bersihin muka sama sekali. Rasa itu mau balik lagi ngasih tahu diri gue yang dulu dari masa depan, jangan begini tolong. Pertama kali aku ke dokter muka ya pas SMA. Aku udah bener-bener gemes banget sama nih jerawat. Kenapa sih gak hilang-hilang, gak berhenti-berhenti. Dan dulu belum zamannya tuh yang namanya nonton YouTube, searching cara menghilangkan jerawat. Akhirnya aku direkomendasiin sama temen aku ke klinik kecantikan yang ada dokter SPKK-nya. Kliniknya sebenarnya bagus, tapi tempatnya compact banget dan bukan yang abal-abal juga sih. Dan disitu aku sempat konsultasi juga sama dokter SPKK-nya, nggak langsung main blok dikasih krim gitu. Dokternya sebenarnya baik, ngejelasinnya secara rinci. Cuma waktu itu kan gue masih blow on banget ya, jadi nggak ngerti gitu loh apa yang dimaksud dengan AH, BHA, blackheads, whiteheads tuh gue nggak ngerti. Pulang-pulang dari situ aku dikasih 4 produk. Ada krim pagi, krim malam, sabun muka, sama spot treatment. Sekitar 6 bulan berjalan, nggak ada perubahan apa-apa. Bener-bener ya udah sama aja muka gue, nggak ada improvement apa-apa. Jadi gue kayak buang-buang duit doang gitu loh. Sampai akhirnya aku balik lagi kan, konsultasi lagi ke dokter, belum ada improvement apa segala macam. Dan akhirnya for the first time in my life, umur 16 tahun, gue di facial, ekstraksi komedo.
di klinik itu juga. Tempat facialnya sih lumayan kelihatan steril ya, tapi sayangnya yang ngerjain bukan dokternya sendiri. Dan gue juga baru tahu sih sekarang kalau ternyata facial itu sebaiknya dikerjain sama dokter SPKK-nya langsung. Jadi bisa tahu nih mana jerawat yang kira-kiranya udah ready to pop atau yang belum ready untuk dikeluarin. Balik ke cerita gue, jadi komedonya itu dipaksa keluar, end up mukanya merah-merah, ya lo tau lah ya, kayak kepiting rebus. Keluar-keluar dari situ sempat panik ngelihat muka sendiri. Karena waktu itu di otak gue yang namanya facial keluar-keluar dari klinik kecantikan langsung celing celing celing. Ternyata hidup tidak semudah itu. Dan bodohnya lagi, aku facial beberapa jam sebelum birthday dinner aku ke 16 tahun. Yang harusnya ekspektasi gue abis facial nih muka gue ya kan, oh perfect timing, abis facial gue langsung birthday dinner, langsung kena make up lagi. Bisa bayangin gak sih semerah apa muka gue waktu itu? Mulai dari situ aku bener-bener kapok banget sama yang namanya facial. Sebenarnya facial tuh bagus asal nggak dipaksa dipencet jerawatnya sampai akhirnya inflamasi atau ngeradang. Udah tuh aku mulai lepas lah pelan-pelan obat yang dikasih sama klinik itu, karena bener-bener gak ngerasa ada perubahan apapun. Dan aku mulai beli-beli skincare di drugstore, tetap gak ada perubahan. Tapi at least harganya jauh lebih murah dibanding obat-obat dari klinik itu. Makin bertambah umur, makin banyak kegiatan, makin sering make up, makin gonta-ganti skincare. Ada iklan dikit beli, ada hype dikit beli. Aduh, gue tuh rasanya pengen ngasih video gue nih yang sebelum ini ke diri gue yang dulu tuh. Tonton. Perjuangan aku belum selesai guys. Jadi setelah gonta-ganti skincare, muka aku malah jadi sensitif dan banyak komedonya. And it's normal, muka kan sangat reaktif ya. Kulit wajah tuh sangat reaktif terhadap apa yang kita gonta-ganti gitu. Misalnya hari ini pakai facial wash A, besok ganti lagi pakai B, besok lagi C, yang kandungannya pasti beda-beda di dalam situ, dan kulit muka kita jadi kayak apa sih maunya. Sampai ada satu orang teman aku, dia tuh baik banget, care banget sama kondisi muka aku dan ngerekomendasiin dokter muka dia. My first time going to dermatologist yang bukan klinik gitu. Jadi dia prakteknya itu di rumahan gitu. Pasti kayaknya sudah banyak yang tahu, tapi bukan dokter Kak ya. Jadi aku datang baru cerita sedikit banget, kayak cuman iya dokter, jadi aku nggak cocok deh kayaknya sama ini, aku jerawatan bla bla bla. Gak nyampe semenit dia langsung nyuruh gue rebahan. Dan ini rebahan, dan dia nyetrum-nyetrumin jerawat aku.